ke pihak lain, serta bisa juga sebagai proses pengirim dan penerima. Metode komunikasi terdiri dari 4. Yang pertama ada lisan. Lisan menggunakan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau juga bisa menggunakan bahasa isyarat. Sering digunakan selama presentasi, konferensi video, panggilan telepon, dan juga rapat. Dan selain itu, percakapan satu lawan satu. Lisan ini termasuk komunikasi verbal yang paling efisien digunakan. Yang kedua ada nonverbal, di mana penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan tersenyum secara tidak sengaja. Yang ketiga, tertulis, di mana tertulis ini mempunyai tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol huruf dan angka untuk informasi. Hal ini dapat membantu karena dapat memberikan catatan. Yang terakhir ada visual. Visual ini suatu tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi yang sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi agar terlihat lebih menarik. Cara komunikasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan informasi yang dipertukarkan antara manajer dan bawahan, dengan kata lain dari tingkat atas ke tingkat rendah. Contohnya, komunikasi antar atasan dan bawahan mulai dari penyampaian informasi, diskusi, pengarahan, motivasi, instruksi, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini jenis diskusi yang dibuka pertama oleh bawahan yang akan menyampaikan sesuatu ke atasan. Contohnya saat memberi informasi keluhan, laporan, pengaduan, usulan maupun ide. Yang ketiga ada horizontal komunikasi, di mana jenis diskusi yang terjadi antara satu orang lain dengan orang lain yang jabatannya atau tanggung jawabnya sama. Contohnya seperti antar karyawan, antar akuntan, antar manajer, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada diagonal komunikasi. Diagonal komunikasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan antar individu ataupun kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Kelemahan dari komunikasi ini ialah penyebaran informasi yang sering tidak sesuai dengan jalur rutin dan struktur organisasi yang sudah ada. Fungsi ini yang terjalin sangat besar manfaatnya karena hubungan antar departemen punya ikatan dan ketergantungan yang erat. Komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Yang kedua ada komunikasi kelompok kecil.
dengan menggunakan sarana media. Yang keempat, ada komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi ini mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Komunikasi organisasi ini dapat dijadikan sebagai pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Terakhir ada komunikasi publik. Ialah proses penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak atau publik yang merupakan proses transaksi pesan yang berupaya membangun pemahaman bersama, di mana pesan yang disampaikan sumber dari perseorangan maupun lembaga kepada publik atau audiens untuk memperoleh feedback sehingga terjadi pemahaman yang sama. Tentang konseling, apa itu konseling? Jadi konseling itu merupakan proses interaktif antara farmasi dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien tersebut. Tujuan dari konseling ini yang pertama untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pasien, yang kedua untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada pasien, yang ketiga untuk membantu pasien mengatur dan beradaptasi dengan penyakit dan obatnya, yang keempat untuk membantu pasien dengan menggunakan obat yang benar, yang kelima untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Siapa yang perlu diberikan konseling? Yang pertama, pada pasien yang memiliki kondisi khusus, seperti pada pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil, dan menyusui. Yang kedua, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, seperti misalkan pada DM, AIDS, HIV, dan epilepsi. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus. Yang keempat, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Yang kelima, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Pertanyaan dalam konseling yang biasa diajukan untuk menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 question. 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh dokter? Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat yang dimiliki oleh pasien? Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut?